Selamat pagi semuanya. Di sini kami dari kelompok 2 akan membawakan materi mengenai estimating growth pada pertemuan ke-12. Baik, sebelum masuk pada materi, izinkan saya memperkenalkan anggota kelompok dari kelompok 2. Yang pertama, Ida Bagus Gede Ananta Yoga dengan NIM 2101030014. Kemudian saya sendiri, Niputu Sukma Paramitasari, NIM 2101030018, dan Hanan Nindita Johan dengan NIM 2101030001. Nah, adapun cakupan bahasan sekilas tentang indikator yang akan kita bahas di pertemuan kali ini. Yang pertama, tujuan investor dan sarana investasi. Yang kedua, ada pendekatan untuk manajemen dana dan analisis sekuritas. Yang ketiga, proses analisis sekuritas komprehensif. Dan yang terakhir, kinerja analis sekuritas dan manajer investasi. Indikator yang pertama yaitu mengenai analisis sekuritas ekuitas. Analisis sekuritas ekuitas merupakan penilaian perusahaan dari prospek perusahaan dari perspektif investor saat ini dan investor potensial pada saham perusahaan. Analisis sekuritas adalah salah satu tahap dalam proses investasi lebih besar yang meliputi yang pertama, menetapkan tujuan investor, yang kedua, membentuk ekspektasi mengenai pendapatan dan risiko di masa yang akan datang dan sekuritas individu. Yang ketiga, mengombinasi sekuritas individu dalam portofolio untuk meningkatkan perkembangan sesuai dengan tujuan investasi. Kemudian, analisis sekuritas tahap kedua yaitu proyeksi pendapatan di masa depan dan penilaian risiko. Kemudian indikator kedua, tujuan investor dan sarana investasi. Adapun tujuan investor dari penabung individu dalam perekonomian tergantung pada beberapa faktor. Yang pertama, faktor pendapatan, faktor umur, kesejahteraan, toleransi risiko, dan status pajak. Dana investasi kolektif merupakan sarana investasi reksadana, unit trust, OIC, CIFAX, dan BFX yang dibentuk di beberapa negara. Telah menjadi sarana investasi yang populer bagi penabung untuk mencapai tujuan investasinya. Kemudian, adapun pengelompokan utama pengumpulan dana investasi meliputi yang pertama, investasi pasar uang yang menginvestasikan dana dalam sekuritas, sertifikat deposito, dan treasury bills. Yang kedua, investasi obligasi yang menginvestasikan dana dalam instrumen utang. Yang ketiga, investasi ekuitas yang menginvestasikan dana dalam sekuritas ekuitas. Yang keempat, investasi dana berimbang pada pasar utang, obligasi, dan sekuritas ekuitas. Yang terakhir, investasi real estate yang menginvestasikan dana dalam real estate komersial. Kemudian berikut dana obligasi terbagi menjadi 4. Yang pertama, investasi obligasi perusahaan yang menginvestasikan dana pada instrumen utang perusahaan berdasarkan peringkat investasi. Yang kedua, investasi obligasi pemerintah yang menginvestasikan dana dalam instrumen utang pemerintah. Yang ketiga, investasi dengan tingkat pendapatan tinggi yang menginvestasikan dana dalam utang perusahaan berdasarkan peringkat bukan investasi. Keempat, investasi hipotek yang menginvestasikan dana dalam sekuritas yang beragun hipotek. Selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Oke, terima kasih untuk waktu yang diberikan. Sebelum melanjutkan materi, saya akan memperkenalkan diri terlebih dahulu. Nama saya Hananita Johan dengan NIM 01. Oke, jadi untuk materi selanjutnya adalah dana ekuitas. Dana ekuitas ini terbagi menjadi 7, yaitu yang pertama ada investasi pendapatan yang menginvestasikan dana dalam ekuitas yang diharapkan menghasilkan pendapatan dividen. Lalu yang kedua ada investasi pertumbuhan yang menginvestasikan dana dalam ekuitas yang diharapkan mendapatkan pendapatan modal dalam jangka panjang.
Lalu yang ketiga itu ada investasi pendapatan dan pertumbuhan yang menginvestasikan dana dalam ekuitas yang menyediakan keseimbangan pendapatan dividen dan keuntungan modal atau capital gain. Lalu yang keempat yaitu ada investasi bernilai yang menginvestasikan dana dalam ekuitas yang dihitung nilainya di bawah nilai yang sebenarnya. Lalu yang kelima ada investasi indeks yang menginvestasikan dana dalam ekuitas yang mempunyai indeks pasar khusus seperti dunia MSCI atau DJ Euro Stoxx 50. Lalu yang keenam itu ada investasi sektor yang menginvestasikan dana dalam ekuitas dalam industri tertentu seperti industri teknologi ataupun kesehatan. Dan yang terakhir yaitu ketujuh ada investasi regional yang menginvestasikan dana dalam ekuitas dari negara khusus atau wilayah geografi seperti Jepang, wilayah Asia Pasifik ataupun Amerika Serikat. Oke. Next, untuk materi selanjutnya yaitu pendekatan untuk manajemen dana dan analisis sekuritas. Yang pertama ada manajemen aktif versus manajemen pasif. Manajemen portofolio aktif sangat bergantung pada analisis sekuritas untuk mengidentifikasi kesalahan harga sekuritas. Sedangkan manajer portofolio pasif bertugas sebagai penyuka harga, mengabaikan biaya analisis sekuritas, dan perputaran sementara perusahaan mempertahankan portofolio yang didesain atau dirancang untuk menyesuaikan dengan beberapa indeks pasar ataupun kinerja sektor. Yang kedua yaitu ada analisis fundamental kuantitatif versus tradisional. Beberapa investasi menggunakan analisis teknis yang berusaha untuk memprediksi pergerakan harga saham berdasarkan indikator pasar. Analisis fundamental adalah pendekatan utama analisis sekuritas berusaha mengevaluasi harga pasar saat ini yang berhubungan dengan proyeksi laba perusahaan masa depan dan arus kas yang potensial menghasilkan. Dalam beberapa tahun terakhir, analis telah menambahkan analisis fundamental tradisional yang melibatkan penilaian subjektif dengan pendekatan yang lebih kuantitatif. Oke, next. Itu ada yang ketiga adalah penilaian formal versus informasi. Analis dapat membandingkan proyeksi laba jangka panjang dengan perkiraan secara konsensus untuk menghasilkan rekomendasi saham menjual atau membeli. Seorang analis mungkin merekomendasikan saham karena perkiraan labanya tampak relatif tinggi dibandingkan harga saham saat ini. Pendekatan lain yang dikenal dengan marginalis tidak berusaha menilai perusahaan. Analis secara sederhana mengasumsikan bahwa jika dia menggali informasi yang menguntungkan, yakin tidak akan diakui oleh yang lain. Saham seharusnya dibeli ataupun dijual. Oke, next yaitu ada proses analisis sekuritas komprehensif. Tahap secara ringkas untuk dimasukkan dalam analisis secara komprehensif atau outline step to be included in a comprehensive security analysis. Beberapa langkah yang dapat dilakukan adalah yang pertama, seleksi calon untuk analisis. Tidak semua analis dapat secara efektif menginvestigasi lebih baik dari fraksi sekuritas yang kecil pada tingkat perdagangan bursa yang utama. Karena itu beberapa peningkatan untuk mengerucutkan fokus harus dilakukan. Analisis dari sisi penjualan sering dilakukan dalam suatu industri investasi oleh industri atau sektor industri. Investasi yang digunakan secara khusus dalam investasi saham dengan profil risiko atau karakteristik tertentu. Lalu yang selanjutnya ada kesimpulan ekspektasi pasar. Jika analisis sekuritas dilakukan dengan melihat ke arah identifikasi kesalahan harga, hal tersebut seharusnya menggunakan perhitungan ekspektasi analisis dengan ekspektasi pasar. Kemungkinan lain yaitu dengan memandang harga saham yang diobservasi sebagai refleksi ekspektasi pasar dan membandingkan estimasi nilai analis itu sendiri dengan harga. Sebaik-baiknya perkiraan penjualan dan pendapatan analis tidak menunjukkan suatu deskripsi ekspektasi yang lengkap mengenai kinerja perusahaan di masa depan, dan tidak ada jaminan bahwa perkiraan analis secara konsensus sama dengan yang ada di pasar saham. Lalu yang selanjutnya yaitu ada perkembangan ekspektasi analis. Analis sekuritas harus membandingkan pandangan mereka terhadap saham dengan pandangan yang ada di harga pasar. Hasilnya yaitu perkiraan laba dan arus kas perusahaan di masa depan dan estimasi nilai perusahaan. Oke, mungkin sekian materi yang dapat saya jelaskan. Untuk materi selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Terima kasih. Baik, terima kasih atas waktunya. Di sini saya akan menjelaskan hasil akhir dari analisis sekuritas, yaitu rekomendasi untuk membeli atau menjual atau mempertahankan saham.
atau beberapa lebih dinaikkan peringkatnya. Rekomendasi didukung oleh seperangkat perkiraan dan laporan ringkasan dasar untuk rekomendasi. Laporan analisis sering menggali penilaian yang detail dari bisnis perusahaan dan laporan laba rugi. Laporan posisi keuangan, perkiraan arus kas untuk satu atau beberapa tahun. Dalam membuat rekomendasi pembelian atau penjualan saham, analisis harus mempertimbangkan horizon waktu investasi yang diperlukan untuk menggunakan rekomendasi tersebut. Horizon investasi yang lebih panjang memungkinkan risiko yang lebih tinggi bagi investor. Selanjutnya, kinerja analisis sekuritas dan manajemen investasi. Yang pertama, kinerja analisis sekuritas. Analisis secara umum menambah nilai di pasar modal. Perkiraan laba analisis lebih akurat daripada yang dihasilkan dari model deret waktu atau time series yang menggunakan laba di masa depan. Harga pasar cenderung merespon secara positif terhadap revisi yang lebih baik dalam perkiraan laba maupun rekomendasi dari analis, dan secara negatif untuk revisi yang kurang baik. Studi mengenai perbedaan dalam akurasi di perkiraan laba di antara para analisis ditemukan bahwa analisis yang akurat cenderung menggunakan analisis lain dari industri yang sama. Nah, yang kedua ada kinerja manajer investasi. Pengukuran apakah seorang manajer investasi kolektif dan manajer dana pensiun mendapatkan pendapatan yang tinggi adalah suatu tugas yang sulit untuk beberapa alasan, yaitu yang pertama, tidak ada kesepakatan mengenai bagaimana mengestimasi kinerja pembanding untuk suatu investasi. Studi modal CAPM atau penilaian harga aset modal sebagai pembanding, sementara yang lain menggunakan penilaian penentuan harga multifaktor. Yang kedua, banyak pengukuran gambaran kinerja investasi tradisional berdasarkan kinerja pasar yang menganggap kinerja abnormal investasi jika manajer investasi berada pada waktu pasar dengan mengurangi risiko portofolio sebelumnya terhadap penurunan pasar dan menurunkan risiko sebelum pasar naik lagi. Yang ketiga, berdasarkan validitas pendapatan saham secara keseluruhan, kekuatan statistik merupakan isu untuk mengukur kinerja investasi. Pengujian kinerja investasi yang keempat, pengujian kinerja investasi mungkin sangat sensitif terhadap periode waktu, nilai atau momentum investasi terlihat menguntungkan tergantung kapan pengujian dilakukan. Baik, terima kasih atas waktunya. Jika ada yang ingin bertanya, silakan di kolom komentar. Terima kasih.